Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Aljabar Matriks akan mempresentasikan materi tentang determinan matriks yang beranggotakan dengan saya Yusril Gibran Sakif dengan NIM K1323092 dan rekan-rekan saya. Saya Tatarina Melandria dengan NIM K1323084. Saya Safira Aulia dengan NIM K1323075. Saya Zalwa Amalia dengan NIM K1323093. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu fungsi determinan. Fungsi determinan yang merupakan fungsi dari suatu variabel matriks dengan nilai real yang mengasosiasikan suatu bilangan real fx dengan suatu matriks bujur sangkar x. Teori sebelumnya menyatakan bahwa matriks 2 kali 2 ialah A sama dengan A, B, C, D seperti yang ada di slide. Dapat dibalik jika AD min BC tidak sama dengan 0. Pernyataan AD min BC disebut determinan dari matriks A dan dinyatakan det dalam kurung A dengan notasi ini. Rumus A min 1 atau determinan. Rumus A pangkat min 1 yang dinyatakan sebagai A inverse sama dengan 1 per determinan A dalam kurung D min B min C dan A, dan seperti yang ada di slide. Berikutnya ada definisi permutasi. Permutasi dari himpunan bilangan bulat atau integer 1, 2, titik sampai n adalah susunan integer ini menurut suatu aturan tanpa adanya penghilangan atau pengulangan. Contoh, satu permutasi dari 3 integer. Untuk himpunan integer 1, 2, 3 terdapat 6 permutasi yang berbeda, yaitu 1, 2, 3, 2, 1, 3, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 2, 3, 1, dan 3, 2, 1. Selanjutnya 1.2 menghitung determinan dengan reduksi baris. Teorema 2.2.1, misalkan A suatu matriks bujur sangkar. 1. Jika A memiliki satu baris atau satu kolom bilangan 0, maka determinan A sama dengan 0. 2. Determinan A sama dengan determinan A transpose. Teorema 2.2.2, jika A adalah matriks segitiga n kali n dalam kurung segitiga atas, segitiga bawah, atau diagonal, maka determinan A adalah hasil kali entry-entry pada diagonal utama matriks tersebut, yaitu determinan A sama dengan A11 dikali A22 sampai dengan dikali ANN. Misalkan, determinan dari matriks segitiga atas seperti contoh pada slide berikut ini. Determinannya sama dengan 2 dikali minus 3 dikali 6 dikali 9 dikali 4 sama dengan minus 1296. Teorema 2.2.3, misal A dan B matriks bujur sangkar. Yang pertama, jika B diperoleh dengan menukarkan dua baris atau kolom pada A, maka determinan B sama dengan determinan A. 2. Jika B diperoleh dengan menambahkan kelipatan satu baris atau ke baris atau kolom yang lainnya pada A, maka determinan B sama dengan minus determinan A. 3. Jika B diperoleh dengan mengalihkan satu baris atau kolom pada A dengan suatu skalar K, maka determinan B sama dengan K dikali determinan A. Selanjutnya, teorema determinan 0. Jika A matriks bujur sangkar dan memenuhi salah satu kondisi berikut, maka determinan A sama dengan 0. Yang pertama, terdapat satu baris atau kolom yang seluruh entry-nya adalah 0. Yang kedua, terdapat dua baris atau kolom yang entry-entry-nya identik. Dan yang ketiga,
terdapat baris atau kolom yang merupakan kelipatan dari baris atau kolom lainnya. Contohnya, dengan menambahkan -2 kali baris pertama pada baris kedua matriks berikut, diperoleh A 1 2 0 4 -1 18 1 0 4 sama dengan 1 0 0 4 -9 18 1 -2 4. Karena baris ketiga merupakan kelipatan dari baris kedua, maka determinan A sama dengan 0. Sifat-sifat fungsi determinan. Jika A matriks bujur sangkar ukuran N dan K skalar sembarang, maka det KA sama dengan K N det A. Cukup jelas dari teorema sebelumnya bahwa faktor bersama dari suatu matriks dapat dikeluarkan melewati tanda matriks, dan tiap baris dari N baris KA memiliki faktor bersama K, sehingga K sama dengan KNA. Sebagai contoh terlampir. Lalu teorema 2.3.1. Misalkan A, B, dan C adalah matriks N kali N yang hanya berbeda pada satu baris, katakan baris ke R, dan asumsikan bahwa baris ke R dari C dapat diperoleh dengan menambahkan entry yang sesuai pada baris ke R dari A dan B. Maka det C sama dengan det A plus det T dalam kurung B. Lalu teorema 2.3.2, jika B adalah matriks N kali N dan E adalah matriks elementer N kali N, maka det EB sama dengan det E det TB. Teorema 2.3.3, matriks persegi A dapat dibalik jika det A tidak sama dengan 0. Teorema 2.3.4, jika A dan B adalah matriks persegi dengan ukuran yang sama, maka det AB sama dengan det A det TB. Teorema 2.3.5, jika A dapat dibalik, maka det A-1 sama dengan 1 det A. Bukti, karena A-1A sama dengan I, ini mengikuti bahwa A-1A sama dengan det I. Oleh karenanya, kita harus memiliki det A-1 det A sama dengan I, karena det A tidak sama dengan 0. Bukti dapat dilengkapi dengan membagi melalui oleh det TA. 1.4. Ekspansi kofaktor aturan Cramer. Minor dan kofaktor. Jika A adalah suatu matriks bujur sangkar, maka minor dari entry AIJ dinyatakan sebagai MIJ dan didefinisikan sebagai determinan dari submatriks yang tersisa setelah baris 11 ke I dan kolom ke J dihilangkan dari A. Sebagai contoh, C11 sama dengan M11, C21 sama dengan negatif M21, C22 sama dengan M22, dan seterusnya. Jadi tidak perlu betul-betul menghitung negatif 1 I plus J. Untuk menghitung CIJ negatif dapat dihitung secara sederhana minor MIJ dan kemudian mencocokkan pola tanda pada susunan di atas. Ekspansi kofaktor. Menurut definisi sebelumnya, pernyataan dalam dua dapat ditulis dalam bentuk minor dan kofaktor sebagai determinan A1 sama dengan A11 M11 plus A12 negatif M12 plus A13 M13 sama dengan A11 C11 plus A12 C12 plus A13 C13. Persamaan 3 menunjukkan bahwa determinan A dapat dihitung dengan mengalihkan entry-entry pada baris pertama dari A dengan kofaktor-kofaktornya yang bersesuaian dan menjumlahkan hasil kali yang diperoleh. Metode perhitungan determinan A ini disebut ekspansi kofaktor sepanjang baris pertama dari A. Teorema 241. Determinan A sama dengan A1J C1J plus A2J C2J plus titik-titik-titik plus ANJ CNJ. Ekspansi kofaktor sepanjang kolom J dan determinan A sama dengan AI1 CI1 plus AI2 CI2 plus titik-titik-titik plus AIN CIN. Ekspansi kofaktor sepanjang kolom ke N. Adjoint dari matriks. Jika A adalah matriks N kali N sebarang dan
CIJ adalah kofaktor dari AIJ, maka matriks C11, C12, C1N, C21, C22, C2N, CN1, CN2, berakhir di CNN. Teorema 242. Jika A adalah suatu matriks yang dapat dibalik, maka A inverse sama dengan 1 per determinan A adjoint A. Aturan Cramer, teorema 243. Jika AX sama dengan B adalah sistem N persamaan linear dalam N tidak diketahui sedemikian sehingga determinan A tidak sama dengan 0, maka sistem memiliki solusi tunggal. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.